Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 5 semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini Selasa 18 Agustus 2020 kita masih bisa bertemu dalam pembelajaran tematik muatan IPS kelas 5. Salam dan salawat tercurah hanya kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita tetap istiqomah hingga di yaumil akhir nanti. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Hari ini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis usaha yang ada di masyarakat. Adapun tujuan pembelajarannya adalah menganalisis peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia sangat kaya akan keanekaragaman sumber daya alamnya. Apa saja ya? Yang pertama adalah tumbuhan dan hewan. Indonesia juga merupakan negara kedua yang memiliki keanekaragaman hayati setelah Brazil. Yang kedua ada bahan tambang. Karena Indonesia sangat luas ya, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Dan hasil tambangnya pun melimpah ruah seperti minyak bumi, nikel, batu bara, emas, perak, dan lain-lain. Dan kekayaan laut Indonesia juga terlihat dari keanekaragaman hayati biota laut. Laut Indonesia memiliki 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut, dan 950 spesies biota terumbu karang. Maka Indonesia adalah negara dengan keanekaragaman hayati laut terbesar di dunia. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis usaha masyarakat. Yang pertama ada bidang agraris, yaitu meliputi usaha pertanian dan perkebunan. Biasanya terdapat di daerah pedesaan dan pegunungan, yaitu contohnya beras, jagung, ubi, bayam, dan buah-buahan. Dan di perikanan yaitu perikanan darat dan perikanan laut, contohnya ikan gurame, lele, ikan nila, udang, cumi-cumi, dan ikan tuna. Yang ketiga ada bidang peternakan, yaitu kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Contohnya daging ayam, daging sapi, telur ayam, susu sapi, susu kambing, dan bulu. Yang keempat ada jenis usahanya yaitu perdagangan, yaitu kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kepada pembeli. Contohnya berdagang di pasar, warung, atau toko. Nah, yang kelima jenis usahanya adalah bidang perindustrian. Yang pertama yaitu kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah diperoleh dari melimpahnya sumber daya alam seperti hewan, tumbuhan, hasil tambang, dan sumber energi. Contohnya industri makanan, industri pakaian, industri farmasi. Yang keenam bidang pertambangan, yaitu contohnya emas, perak, timah, tembaga, belerang, marmer, minyak bumi, dan batu bara. Yang terakhir jenis-jenis usaha masyarakat yaitu bidang jasa, yaitu berkaitan dengan pemberian layanan kepada konsumen. Contohnya usaha jasa pariwisata, perbankan, keuangan, kesehatan, asuransi, dan hukum. Nah, teman-teman, untuk melaksanakan kegiatan ekonomi ada prosesnya ya. Apa saja ya prosesnya? Kita lihat satu persatu ya. Ada proses produksi, yang kedua ada proses distribusi, yang ketiga yaitu proses konsumsi. Apa saja ya? Mari kita lihat keterangannya satu persatu. Untuk kegiatan produksi yaitu kegiatan menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contoh yang menghasilkan barang yaitu produksi pertanian, pabrik konveksi, dan pabrik mebel. Contoh yang menghasilkan jasa, guru, dokter, hakim, petugas kebersihan. Pihak yang melakukan proses produksi disebut dengan produsen. Selanjutnya kita akan melihat kegiatan distribusi, yaitu kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen dalam proses jual beli. Kegiatan ini berlangsung antar wilayah, antar provinsi, atau antar negara. Contoh kegiatan distribusi yaitu petani penghasil makanan, pokok umumnya di pedesaan dan pemakainya berada di kota. Maka barang-barang perlu disalurkan atau didistribusikan dari desa ke kota. Pihak yang melakukan proses distribusi disebut dengan
distributor. Selanjutnya kita masuk ke kegiatan konsumsi, yaitu kegiatan memakai atau menggunakan barang untuk memenuhi kebutuhan. Mengonsumsi sebuah barang disesuaikan dengan kebutuhan dan tidak berlebihan. Contoh kegiatan konsumsi adalah membeli makanan agar bisa bertahan hidup, membeli baju untuk kebutuhan sehari-hari, penumpang menggunakan bis untuk pergi. Pihak yang melakukan proses konsumsi disebut dengan konsumen. Nah, teman-teman, apa saja ya tadi ya proses kegiatan ekonomi tersebut? Yuk bersama-sama kita baca ya, yaitu kegiatan produksi, yang kedua ada kegiatan distribusi, yang ketiga ada kegiatan konsumsi. Sekarang kita lihat nih contoh-contoh kegiatan ekonomi apa saja ya. Yang pertama adalah baju. Nah, baju ini kita lihat ya, diawali dengan bunga kapas yang dipintal menjadi sebuah benang dan ditenun menjadi sebuah kain dan akhirnya dibuat pola baju, setelah itu dijahit dan menjadi sebuah baju yang bisa kita gunakan. Contoh kegiatan ekonomi lainnya adalah seorang nelayan menangkap ikan di pantai atau di laut dan dijual ke pelelangan ikan yang merupakan proses produksi. Setelah itu ikan diangkut ke kota yang merupakan proses distribusi. Setelah itu sampai di pasar ikan dan ada di rumah kita bisa kita konsumsi. Disebut dengan proses konsumsi. Contoh kegiatan ekonomi lainnya adalah kayu yang ada di hutan ditebang, setelah itu menjadi kayu gelondongan dan oleh pengrajin kayu diolah menjadi kursi, meja atau peralatan rumah tangga lainnya dan setelah itu dijual. Inilah contoh-contoh dari kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, teman-teman, sampai di sini sudah paham ya, insya Allah ya. Nah, untuk nilai-nilai Islaminya adalah dan bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Cukup sekian materi dari Ibu, semoga teman-teman bisa memahaminya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.